Ambil. Ke belakang, belakang dulu. Sampai sikut. Balik. Balik ke sini. Ke dalamnya. Yang dibalik bukan ini ya. Ini yang dibalik nih, yang tangan kirinya. Masuk. Ini nempel ke sini langsung. Udah beres ini kan nempel di sini. Balik. Masuk sini. Cimande itu kan. Ya kan? Hadis berikutnya panjang kalau saya ceritakan, kalau saya bacakan. Ini intisarinya saja supaya nanti ada tanya jawab. Ada hadis dari Ammar bin Yasar radhiyallahu anhuma bahwa Ammar bin Yasar ini pernah disuruh oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke suatu tempat. Jadi diutus ke suatu tempat. Dan qadarullah beliau janabah. Entah itu mungkin ihtilam, mimpi basah, atau wallahu alam terjadinya seperti apa. Ketika itu belum ada syariat mengenai tayamum, dan beliau Ammar bin Yasar belum mendengar mengenai tayamum. Nah, jadi dia berijtihad karena waktu itu di tempat dia berada tidak menemukan air, maka dia berijtihad. Kalau mandi itu kan keseluruhan badan gitu kan. Nah, caranya tayamum pun kemungkinan besar seperti itu. Makanya dia buka baju, guling-guling di atas pasir. Ya, model binatang melata. Memang di sini kalimatnya seperti itu. Saya berguling-guling di tanah seperti halnya binatang melata. Karena saya berijtihad, cara tayamum itu seperti itu. Ada itu hadisnya. Ammar bin Yasar. Nah, setelah itu aku melakukan sholat dan aku pulang ke Madinah. Aku melamporkan apa yang aku lakukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bahwa aku adalah begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senyum. Bukan begitu caranya. Baik untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, maka lakukanlah tayamum dengan cara cari tempat yang mana tempat itu ada tanah, yang mana tanah itu tidak terkontaminasi oleh najis, dan ambil tanah itu dengan cara dorbun itu memukulkan tanah. Jadi bukan diusap. Kaifiyah cara tayamum itu bukan nempel, bukan asal nempel, tapi dipukulkan ke tanah. Gitu. Dipukulkan, memang bahasanya seperti itu, dipukulkan ke tanah. Supaya apa? Supaya debu-debunya itu masuk ke sela-sela jari, dan kita harus membuka jari kita. Pukulkan ke tanah 1 kali pukulan. Nah, terus usapkan ke wajah. Setelah itu tidak memukulkan lagi tangan ke tanah, tapi langsung diteruskan ke tangan. Caranya seperti ini. Masuk seperti ini. Sampai siku, balik. Sampai lagi ke sini. Balik lagi, beres. Gitu caranya tayamum dari hadis Ammar bin Yasar. Tapi ada hadis selanjutnya di bawah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa tayamum itu adalah dorbatani, 2 kali pukulan. Jadi 1 pukulan untuk muka, 1 pukulan untuk tangan. Caranya boleh 1 kali pukulan untuk muka dan tangan, atau 2 kali pukulan, 1 pukulan untuk muka, 1 pukulan untuk tangan. Hadisnya memang ada dua-duanya seperti itu. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan kepada orang yang mengikuti mazhabnya lebih baik 2 pukulan. 1 pukulan untuk wajah dan 1 pukulan untuk tangan. Nah, itu caranya. Beres sudah, kita bab tayamum itu doang pembahasannya. Cuma nanti yang akan kita bahas adalah permasalahan-permasalahan terkait dengan kalau begini gimana hukumnya, kalau begini gimana hukumnya. Itu caranya. Dan tayamum ini disyariatkan memang tidak awal-awal
ini disyariatkan pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Jadi sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dari perang Bani Mustalik. Bani Mustalik. Jadi di perang pulangnya Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung. Nah, ketika beliau kehilangan kalung, kaum muslimin pada waktu itu berhenti di situ untuk mencari kalung Aisyah. Nah, di situ nggak ada air, maka turunlah syariat tayamum. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, itu An-Nisa ayat 43. Ah, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Baik, sekarang bagaimana karakter tanah seperti apa yang boleh digunakan? Karakter tanah apa yang boleh digunakan? Nah, tanah yang boleh digunakan adalah tanah yang memang berasal dari tanah. Jadi meskipun tanah itu bercampur dengan pasir, boleh kita gunakan untuk tayamum. Meskipun tanah itu bercampur misalkan dengan sesuatu partikel yang selain dari tanah, boleh kita gunakan. Asalkan dasarnya dari tanah. Kalau abu bukan dasarnya dari tanah, karena itu dari pohonan yang terbakar kan gitu. Kalau abu. Kecuali abu itu ada dalam tanah, bercampur dengan tanah, boleh kita. Dan tadi caranya kalau mau tayamum, setelah kita ambil tanah dengan cara memukulkan tangan kita harus ini dulu, apa namanya? Ini apa bahasa Indonesianya? Gitu. Ditepuk. Supaya apa? Supaya yang kasarnya nggak kena muka. Ya. Kalau langsung gitu kan baret. Jadi harus ditepuk. Yang kena ditepuknya kaifiyahnya ada dua. Boleh dengan cara seperti ini, boleh dengan cara seperti ini. Imam Syafi'i mengatakan caranya supaya si debu itu tidak musta'mal. Musta'mal itu adalah sesuatu yang sudah digunakan, adalah caranya gini. Kalau menurut Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah ditepuk seperti ini. Karena itu untuk meyakinkan yang kasar-kasarnya bisa terbuang. Nah itu. Jadi yang kena muka itu yang halus-halusnya aja, debunya aja, soidnya aja yang kena ke anggota dari tayamum kita. Nah itu. Jadi tayamum itu boleh digunakan untuk menghilangkan hadas besar atau boleh digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi tidak perlu dua kali kita, misalkan kita punya hadas besar nih, cukup tayamum satu kali saja. Dan berlakunya tayamum itu adalah untuk satu kali fardu saja. Misalkan zuhur ketemu asar, nah asar kita tayamum lagi. Tapi kalau untuk melakukan sholat sunnah, baca Quran, yang sunnah-sunnah itu boleh. Tapi yang wajib-wajib hanya satu kali ininya apa? Berlakunya. Itu masalah tayamum. Imam Syafi'i sangat ketat mengenai tayamum. Kalau imam yang tiga, asal tidak ketemu air, tayamum. Asal nggak ada di depan kita air, tayamum. Itu imam yang tiga. Imam Syafi'i mensyaratkan kepada kita sesuai dengan teks Al-Quran, walam tajidu ma'a, apabila kau sudah berusaha mencari air, tidak ketemu air, maka bertayamumlah di situ. Kalau untuk kasus kita di perjalanan, di bis atau di kereta, itu bisa kita akali ketika kereta atau bis sedang istirahat, kita bisa ambil wudhu. Itu. Yang boleh tayamum itu emang benar-benar keadaan itu tidak ada air sama sekali. Darurat. Kebiasaan kita apabila kita sedang sakit atau dalam perjalanan, itu cara mengambil tanah untuk dilakukan tayamum adalah dari debu yang menempel di dinding. Kadang di rumah sakit kan seperti itu ya. Saya dulu sempat sakit, demam berdarah. Ya cara tayamumnya gitu, di atas ada tembok gitu kan, di situ aja. Tayamum di situ.
Dalam keadaan darurat itu boleh. Jadi kita ngambilnya bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi yang berbicara seperti itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Ibu Hanifah boleh seperti itu. Asalkan debu aja, debu apapun itu, yang penting kita bisa yakinkan bahwa debu itu suci, itu boleh kita pakai untuk alat tayamum. Jadi yang sekira-kira tidak terkontaminasi oleh najis. Cara kaifiah tayamum sekali lagi tadi, yang pertama tidak menemukan air, atau yang kedua terhalang kita untuk menemukan air. Yang pertama harus diingat itu dulu ya. Jangan asal tayamum aja, harus ada syaratnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan debu, yang mana debu itu atau tanah itu tidak kita yakini dia tidak terkontaminasi oleh najis apapun. Misalkan kucing tidak bolak-balik di situ, nah kita bisa dipastikan bahwa tanah itu suci. Dan Imam Syafi'i lebih ketat lagi, singkirkan permukaan tanahnya, yang boleh kita pakai untuk tayamum adalah tanah yang di bawahnya dari tanah yang ada di permukaan, karena di permukaan itu tanah najis, ya kan? Dikhawatirkan terkena najis, maka tanah yang di bawahnya. Caranya adalah kita memukulkan tangan kita dengan membuka jari-jari ke tanah itu, dipukulkan, terus jangan langsung usapkan ke muka, nanti dicemong. Di ini dulu, atau boleh di gini, atau boleh di, ya, terus diusapkan ke muka. Kalau mau mengikuti Imam Syafi'i, sekali lagi pukulan, tapi jangan di tempat mukul yang tadi. Pindah, jangan di sini, pindah ke sini. Untuk tangan, caranya adalah dari sini, kanan dulu oleh tangan kiri. Balikan, balik, jangan, tapi harus nempel terus, balik. Ada kayak silat aja nih. Balik lagi, udah gini, jangan lepas, balik ke sini. Balik ke sini, masuk. Harus nyambung. Masuk ini. Udah beres. Ya. Jangan sampai lepas. Ya, tangan itu nggak lepas. Satu, dua, tidak lepas. Ngambil gitu, ngambil lagi. Gampang lah. Ya, bisa ya Pak ya? Bisa ya? Ya. Bisa ya? Ambil. Ke belakang dulu. Sampai sikut. Balik ke sini. Ke dalamnya. Yang dibalik bukan ini ya. Ini yang dibalik nih, yang tangan kirinya. Masuk. Ini nempel ke sini langsung. Udah beres ini kan, nempel di sini. Balik. Masuk sini. Cimande itu kan. Ya kan? Ya silat-silat kayak gitu justru ngambilnya dari cara wudhu, dari cara tayamum. Coba lihat deh. Dari cara berdiri tegak sholat kan gitu kan. Silat-silat luar biasanya ulama dulu kan kayak gitu. Ngulik sebuah bela diri itu dari gerakan-gerakan ibadah. Ada pertanyaan satu lagi, Bapak? Tadi gini-gini, belum. Apa ya? Silakan satu lagi. Barangkali ada yang mau penasaran. Ya. Baik. Wa mahallul niat fil qalbi. Adapun niat tempatnya di hati ketika kita akan tayamum. Dalam hati aja. Karena dengan mencarinya tanah yang suci pun kita sudah ada niat untuk. Adapun wa talaffudu bil niat sunnatun menurut mazhab Imam Syafi'i. Untuk lafaz niat supaya kita bisa terfokus bahwa saya mau melakukan tayamum, maka talafud itu kita membacakan lafaz niatnya itu sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Nawaitu. Gimana? Dibungkus. Kalau dibungkus nanti ada hadis di sini
bahwa ada hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sahabat ini tangannya kena batu sehingga patah. Dan patah itu jadi mengharuskan dia diperban. Nah, maka melakukan tayamumnya itu adalah dengan mengusap perbannya. Misalkan sampai di sini bungkusnya, ini aja sampai perban. Karena kan kalau debu tidak memadaratkan sakit yang ada di dalam, ya. Jadi perbannya yang diusap. Ya, sudah saja. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Mohon ditutup, Pak Ustaz.